Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bu Eta. Waalaikumsalam Bu Merta. Ya, apa kabar nih Bu Eta? Alhamdulillah sehat Bu. Tapi saya ada sedikit problem Bu. Oke, ada yang bisa saya bantu dari Bu Eta? Jika Ibu tidak sibuk, boleh Bu kita berbincang sebentar Bu. Oke, tentu saja boleh dong Bu. Apa sih yang nggak buat Bu Eta mah? Ngomong-ngomong, apa yang Ibu harapkan dari percakapan kita ini nantinya Bu? Hmm, saya ingin menemukan solusi Bu dari permasalahan saya. Mungkin setelah saya cerita ke Bu Merta, saya bisa dapat gambaran tentang apa yang akan saya lakukan Bu terhadap masalah saya. Oh gitu, memangnya ada permasalahan apa Bu Eta? Jadi gini Bu, ada beberapa siswa saya di sekolah itu datangnya sering terlambat Bu, masuk masuk sekolahnya saya pusing Bu menghadapi mereka. Oh gitu, baik. Tadi Bu Eta bilang ada eh, peserta didik Ibu yang terlambat datang ke sekolah. Berarti ini disiplin ya Bu ya, masalah kedisiplinan manajemen waktu. Ya, Nah, apakah Bu Eta sudah menelusuri nih penyebab dari masalah peserta didik Bu Eta itu? sudah Bu, Gitu. sudah saya panggil anak tersebut dan menanyakan penyebab mengapa ia sering terlambat datang ke sekolah. Lalu dari apa namanya pengamatan Bu Eta, dari percakapan Bu Eta dengan peserta didik Bu Eta tadi, apa yang membuat peserta didik tersebut datangnya terlambat, Bu? Iya Bu, jadi setelah saya amati dan menanyakan kepada siswa tersebut, karena siswa tersebut itu ternyata tidurnya terlalu larut Bu, karena dia itu sering main game sampai larut malam, sehingga pada pagi hari untuk berangkat sekolah dia bangunnya kesiangan Bu. Gitu. Itu Nah, sih Bu kalau dari menurut pengamatan saya. oke, nah kalau menurut Bu Eta nih, kira-kira seperti apa kondisi ideal yang harus dimiliki oleh peserta didik Ibu ini? Iya Bu, tentu saja saya ini sebagai guru ya Bu ya, saya mengharapkan murid saya tersebut bisa datang tepat waktu dan di sekolah tidak terlambat lagi gitu Bu untuk berangkat sekolahnya. Oke, terus kalau begitu Bu, ada yang bisa Bu Eta lakukan nggak untuk supaya peserta didik Bu Eta ini jadi disiplin, datang ke sekolah tepat waktu gitu ya Bu ya, pintar memanage waktu gitu ya Bu ya. Iya Bu. Oh, Iya, jadi ada. Bu berdasarkan pengamatan saya Bu, ternyata saya kurang kurang memberikan penyuluhan tentang aturan dan tata tertib yang harus dilakukan dan dipatuhi oleh setiap siswa di sekolah, Bu. Jadi, Bu, saya saya akan melakukan Bu untuk setiap kelas agar siswa paham dan mengetahui tertib dan konsekuensinya jika siswa terlambat ke sekolah. Oke, baiklah Bu. Apakah ada metode yang pernah berhasil Ibu lakukan di kelas sebelumnya gitu?
Oh iya, ada Bu. Jadi metode yang pernah saya lakukan yaitu memanggil siswa yang sering terlambat dan memberikan masukan, motivasi, wawasan kepada siswa tersebut, dampak untuk masa depan, disiplin dari sekarang gitu Bu, untuk masa depannya nanti. Wah, luar biasa sekali ya Bu Eta. Eh, Ibu Eta akan Bu. melakukan sosialisasi, terus Bu Eta juga akan melakukan bimbingan secara empat mata itu ya Bu ya dengan peserta didik Ibu. Ya, Memang luar biasa sekali Bu Eta mah. Nah, jika kita rating nih Bu, dari angka 1 sampai 10, berapa tingkat keberhasilan dari metode yang Bu Eta jalankan itu sehingga bisa memberikan dampak yang positif ke peserta didiknya Bu Eta. iya Bu, kalau saya berikan peringkat nih Bu, menurut saya itu di antara peringkat ke-8 Bu, karena sebenarnya masih ada beberapa siswa yang sering terlambat, tapi sudah meminimalisir lah Bu, tidak sebanyak seperti kemarin-kemarin, seperti itu Bu. Oke, gitu. Selanjutnya rencana apa yang akan Bu Eta lakukan? Terus bagaimana langkah-langkahnya Bu? Iya Bu, yang akan saya lakukan, saya akan segera melakukan sosialisasi Bu, sosialisasi ke setiap kelas tentang aturan dan tata tertib yang ada di sekolah. Dan juga saya akan memberikan teguran kepada siswa-siswa jika masih datang terlambat ke sekolah, Bu. Iya, teguran ya Bu ya, tapi kalau bisa jangan menggunakan hukuman ya Bu ya. Tegurannya Iya, Bu. jangan bersifat menghukum karena kan memang hukuman itu tidak efisien ya Bu Eta ya. Ya. Iya, Nah, Bu. jadi siapa saja nih Bu yang bisa membantu Bu Eta dalam menyusun maupun melaksanakan rencana tersebut? Iya, Bu, yang membantu saya dalam menyusun dan merencanakan hal tersebut yaitu salah satunya ada kepala sekolah, rekan sejawat, terus habis itu satpam dan wali murid, Bu. Karena di dalam kerjasama itu kami saling berkaitan, Bu, untuk melakukan perubahan ini. Iya, betul Bu ya. Memang dibutuhkan kerjasama dari semua warga sekolah ya Bu ya, jika memang mau Iya, hasil yang Bu. maksimal. Nah, kira-kira nih Bu, berapa lama Bu Bu Eta waktu yang Ibu butuhkan untuk melakukan rencana Ibu tadi? Iya, saya membutuhkan beberapa waktu, Bu, karena hal ini kan harus dilakukan secara berkala ya, Bu ya, nggak bisa instan, nggak bisa spontan gitu ya, Bu ya, dan bertahap supaya hasil yang kita inginkan itu bisa maksimal, Bu, dan bisa tercapai dengan baik. Oke, nah kapan nih Bu Eta akan melaksanakan rencana tersebut? Ya, secepatnya Bu akan saya lakukan agar murid-murid saya bisa disiplin dalam hal waktu dan bisa datang tepat waktu ke sekolah sehingga siswa bisa belajar tentang pentingnya disiplin waktu untuk masa depan mereka karena mereka harus belajar disiplin dari sekarang Bu untuk menentukan kedepannya mereka lebih baik lagi seperti itu Bu. Iya, betul. Saya setuju dengan Bu Eta. Memang disiplin itu harus kita pupuk dari sejak dini ya Bu ya. Nah, Iya. komitmen komitmen seperti apa nih yang akan Bu Eta lakukan agar rencana tersebut dapat berjalan dengan baik?
Iya Bu, saya akan konsisten Bu secara terus-menerus untuk mengingatkan siswa bahwa belajar disiplin itu sangat penting Bu untuk karir dan masa depan mereka ke depannya setelah lulus dari SMA. Betul. Oke, adakah dukungan yang Bu Eta butuhkan? Iya Bu, ada di sekolah saya mendapatkan dukungan dari teman sejawat, guru piket, orang tua, kepala sekolah, dan satpam supaya kami sama-sama konsisten dan menjalani perubahan ini. Oke, Bu Eta, semoga rencana Bu Eta dapat berjalan dengan lancar ya, Bu. Nah, bagaimana perasaan Bu Eta dari percakapan kita tadi? Alhamdulillah Bu, saya merasa lega dan senang sekali ya Bu. Saya merasa menemukan solusi dari hasil pembincangan kita ini Bu. Oke, syukurlah Bu ya, alhamdulillah. Apakah ada hal lain yang perlu Bu Eta sampaikan? Saya rasa cukup Bu atas waktunya. Terima kasih ya Bu untuk meluangkan waktunya untuk saya bisa menemukan solusi dari permasalahan saya. Terima kasih ya Bu Merta. Oke, sama-sama Bu Eta. Sebenarnya Bu Eta sudah secara tidak langsung mencari solusi Bu Eta sendiri loh ini. Saya senang bisa Iya mendengarkan Bu. cerita Ibu, terus bisa berbagi pengalaman dengan saya. Semoga kita bisa terus saling berbagi ya Bu Eta ya. Iya Bu. Iya, oke. Eh, ini sudah di akhir Bu Eta. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali ya Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.